Bapiki aku ndak bisa berhenti dah gitu. Pikir dari ale gitu. Manggawi saya kadang-kadang berpikir aja kan. Yo, kadang-kadang ndak tahu tadi pikiran. Yo, wak cari saya gitu. Mana kada pikiran lah gitu. Iya. Lah sama lo sakit lagi. Tiba. Yo, misalnya sedang nongkrong sekolah ya. Nampaknya dari Tuh, jauh. misal nampak si artis A, misalnya artis A. Set, weh, si A gitu kan. Langsung diturui gitu. Set. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa dan di sebelah saya ada Dayu Koto di Mulifa Channel. Jadi ada kesempatan sekali lagi untuk basuh ada orang-orang penting untuk perubahan Minang ya. Jadi Dayu Koto kok terkenal dengan channelnya Dayu Koto Channel ya, nama sendiri ya. Ya. Jadi awak acok menonton tapi penasaran kok Dayu Koto kok bisa kenal ya sama pemain-pemain artis-artis Minang artis Indonesia, punya relasi atau punya kawan-kawan atau punya pitih untuk membayar artis-artis itu collab deh. Oke, ingin tahu kan? Penasaran? Kita tanya langsung ke Dayu Koto. Halo Dayu Koto. Weh dah. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Bisa? Apa baik ya, alhamdulillah. Kok gak murung gini kok? Corona? Enggak, pikiran. Tanda awak udah itu ya? Yo, bapiki aku ndak bisa berhenti dah gitu. Pikir dari ale gitu. Manggawi saya kadang-kadang berpikir aja kan? Yo, kadang-kadang ndak tahu tadi pikiran. Cari pikiran. Iya, wak cari saya gitu. Mana kada pikiran lah gitu. Iya. Lah sama lo sakit lagi. Sama dah. Oke bro, nah kan itu pertanyaan awak tadi itu Dayu tuh kok mau tahu tajo artis-artis kayak itu artis bukan sembarang artis loh. Ada artis lagi di studio, ada artis lagi sibuk. Kok masih bisa collab gitu? Ada beberapa ada beberapa teori. Di situ mungkin pertama tuh emang ada yang kenal. Udah kenal ya? Yo. Contoh? Kenal misal Ricky Como. Oh, Ricky Como yo. Ya. Sekampung kan. Nyolah jadi artis dan ndak sombong gitu kan. Sombong, jadi yo, sombong, ya? ndak sombong dan masih membuka koneksi untuk orang-orang pengen orang-orang masa lalu jadi sia-sia gitu. Iya. Nah, dari situlah kita tolong kenal. Nah, darinya minta kenalan nak Josia gitu. Bahasa bolo gaci atau duo. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sifatnya tuh menodong mungkin ada. Jadi secara tidak tiba-tiba. Yo, misalnya sedang nongkrong sekolah ya. Nampaknya dari jauh. Misal nampak si artis A, misalnya artis A. Set, weh, si A gitu kan. Langsung diturui gitu. Set. Tapi itu prinsip Minang juga sih. Kan ada akrab tuh. Sebab ada kan tiga orang merantau. Yang pertama sanak dicari, kawan dicari, induk samang dicari dulu. Oh, iya. Sanak dicari itu betul-betul sanak ada padahal enggak. Iya. Kaja aja gitu. Pokoknya ini sukses sana awak tuh dah. Yang penting awak kan enggak do menodong minta pipi. Iya. Menodong lapar kan. Jadi itulah kadang-kadang nanti kau. nang ketiga dengan ya mungkin itu saja dah. Yang ketiga memang ada kawan relasi. memang kenal gitu. Oh, nah tadi yang pertama kan kenal. Ya. Itu dari kenalan-kenalan. Itu yang kenal baru gitu. Oh. Misalnya wak basobo di dalam konteks bisnis, basobo aja nyo. Atau wak lalu elo pari awak SD kan. Oh, iya. Dah tolong dah awak nih ada semacam wawancara bla 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 bla. Oh boleh. Itulah cara dah. Adalah semacam tiga cara gitu. Ada mungkin karena lah menonton konten misalnya kan dia ingin lu diwawancara ada nah. Ada sih beberapa, cuman ada kategorinya. Nggak ada. Menyodorkan diri itu mungkin baru istilah baru bisa membuat kandang ayam nak minta lo diwawancara. Nah, intinya mereka dah. Otak lama awakku pokoknya sia se, ya kan? Yang bisa memberikan semacam edukasi, motivasi dan semacam inspirasi lah untuk para pendengar gitu. Kalau tukang parkir yang sukses nggak bisa? Preman? Bisa sih, cuman kebetulan aku belum sobo ya kan.
bisa aja dah gitu. Iya. Yang penting cerita itu lama dan bisa magih sudut pandang baru untuk Kehidupan. Iya, untuk kehidupan lah bagi si Suksesan. para pendengar gitu. Itu sih Boleh intinya. untuk para generasi milenial ya. Iya. Dan generasi Z sekarang Generasi Z. Dayu kok asli kan Bukit Tinggi ya kalau nggak salah ya. Bukit Tinggi. Entah pakai cen buki karena lo ikut dawa asli baso dah. Oh, Baso. Cuman ada orang yang nggak tahu baso itu di mana? Di Bukit, coba. Kakak Wan tuh di Baso tuh dulu jadi kepala bidan, namanya Bidan Ida. Pernah dengar? Ida. Ida. Di Lasi. Ida tuh nama mama tuh dah. Farida aja nama mungkin. Di Lasi, daerah Lasi. Tarik ya. Lasi beda lo dah. Oh, beda. Iya. Oh, enggak kecamatan Baso atau apa? Ya dari sekitar bara ya 5-7 kilo lah dari Baso. Jadi selain jadi konten kreator dan kayak gitu tuh, apa kerja lain? Biasa dah identitas kebanyakan orang Minang kan mengalih. Oh ya, semuanya. Mengalih. Sampai di sini tuh lah selesai. Karena tetap samo. Iya. Ya kan? Anak galih. Iya, anak kali. Anak galih. Pokoknya mengalih. Oke, sangat berbobot sekali cerita kita ya. Pak. Rap. Oke. Jadi rapper. Jadi kan lagu rap tuh ya, lagu nanda dibuat-buat di orang Minang. Nah, Ya. Ado pun membuat, cuman tak mengeluh-ngeluhan wajahnya mungkin ya. Untuk rapper Minang ya, sebab rap itu cerminan dari kecepehan. Cipeh. Cepeh ya kan? Uni Cipeh. Kado Uni Cipeh. Iya, Uni siapa namanya? iya cepeh. Ni Ren. Rapper tuh kan kayak gitu kan, identik kayak di Afrika tuh kan memang cara mengejek tuh orang kancang. Ya. Aku sama aku gitu. Jadi dibuatlah lagu lirik barnya seperti itu. Nah, itu dengan orang Minang itu kan dengan nada dan Melayu ya, Melayu lembut. Tapi kok bisa membuat lagu rap gitu dan jadi kayak kaum mandi Palu apa gitu. Itu inspirasinya dari ma dan sia idolanya. Mereka dah. Kalau genre hip hop di Minang itulah dari zaman dulu lah ya. Aduh, Dari tahun 90-an mungkin atau Siap. mungkin 80-an. Siap. Nah, saya tahu ada Tommy Bolin namanya di oh Tommy Bolin dan lagu angkot. Katip Stebal apa Iya. Minang. Nah, itu kan di 90-an tuh dah taruhlah generasi awal gitu. Nah, itu tuh lah ado. Nah, cuman di media halun segencar kini itu lah zaman dulu gitu. Jadi hanya publikasi mode CD, mode toko musik bla bla bla. Nah, itu memang booming pula di zamannya gitu kan. Sampai sadonya sampai ke Malaysia lah mungkin segala macam. Nah, cuman itu mungkin tak Expose. ndak terekspos di media, mungkin media lu nado beberapa lah waktu Media itu kan. mainstream lah ya. Yo, media mainstream mode kini kok. Nah, sayang tak putih mungkin atau tak vakum gitu. Aju buset tuh, aju buset lah ya. Oh, suka aju buset dari dulu kan. Ah iya iya. Banyak sih gitu. Cuman komedi rap ya, Yo. komedi hip hop gitu ya. nah, cuman awak kok mungkin hadir di saat media yang kini kok lah gencar. Nah, awak pakailah salah satu media untuk mempublikasikan. Itu pun sebenarnya awak awalnya ada suka hip hop lah. Awalnya ada suka hip hop dan jujur musik Minang pun ada suka doh gitu. Cuman sejak awak merantau kecintaan awak ke Minang ke bauku Menjadi-jadi, bertambah kadarnya gitu. Iya. Tak lo menjadi. Kalau enggak menjadi bini Rama. Bini orang awak. Oh, itu menjadi. Iya, ya. sorry. Bertambah kadarnya, nah, apa ya semacam kontribusi dan untuk Minang kok gitu. Iya. Ada nih yo bergelut lo di ruang lingkup Minang kok, yo bidang nanti nambiak dalam arti gitu deh ya. Oke lah di 2007 balik akhir, taruhlah 2008 balik akhir ya. Wajib Bolo membuat Minang, lagu berkarya Minang ya, karya Minang di YouTube. Cuma lu tahu doh, ayo. Dan Mana pasti, cak. pastinya basic wah musik kareh kan, musik kareh dulu Metal. waktu SMA waktu kuliah, kuliah kecaman itulah. Nah tapi otomatis wah ada suku dong yang melo yang, Iya. iya kan. Ya jalannya ya, jadi awak carilah jalannya bla 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 bla, cobalah hip hop kok. Jadi awak masih bisa Kreasi. berkreasi dengan idealis yang agak tinggi seketik gitu. Iya. Kalau musik pop tuh otomatis liriknya terbatas kan gitu. Sampai ada endorse bagian apa tuh sampai viral lo nanti 2 3 itu.
Itu tuh S1, S2, S3 nah, ya. oh Jo Renima. Renima. Jo Renima kolaborasi. Sempat viral. Memperpadukan musik Minang, Minang, dendang lamo jo musik hip hop gitu. Nah itu kepikiran dari mana tuh sampai kok sekancang tuh tak berpikir itu maksudnya? Inspirasi membuat apanya dah Iya, konten tuh atau membuat liriknya. Membuat liriknya. Dan pasti awak dek ndak suku ke budaya Pasti mainstream. Yo, kereguleran kok ada suku gitu. Yang mainstream kok ada suku gitu kan. Jadi mungkin dilandasi dengan cara berpikir itu mungkin deh. Jadi Nio membuat liriko yo yang berbeda sih gitu, yang berbeda dari antara dan memberikan sesuatu yang simple sebenarnya yang ngaco di skip di kehidupan sehari-hari, cuman tuliskan di lirik gitu. Mode ya mode balis mampu alis kadang-kadang balik sebalah gitu kan. Coba rap gak sekali coba. Awak banget ya. Awak rapper studio gitu. Jadi kalau instan mode ke agak payah lah itu. Oh, berarti mirip Yonglek. Yo, betul lah. Ya. Beda dengan siapa yang ngepuk lo? Saikoji. Ya, nya bisa battle, awak enggak bisa battle. Bisa. Itu udah ada. Jadi tapi rap itu lah dari zaman dulu, zaman kita kenal dulu. Caca Imin, Kacawali Kalika, mengerai manduk di batu licin, sia permainan wak dulu kan. Itu rap tuh, rap. Itu tahun berapa tidak? Tahun 70-an, tahun 60-an lah tuh, zaman Padri lah. Waktu itu Tuan Imam muncul mungkin masih bawa cuang baru. Alun ado seniman-seniman kini kalau ada ya. Alun ado. Itulah ada kurang lebih. Keren ya? Ya. Itu memperpadukan antara budaya luar dengan bakso Minang. Pokoknya ternyata bakso Minang tuh fleksibel. Itu kesimpulan bisa ambil. Nah, fleksibel bisa dibawa kemana. Jadi tidak kayak mungkin di bakso Cino misalnya di rap kan mungkin nggak lain bunyi. Kan di bakso Kazakhstan di rap kan nggak lain bunyi. Itu dek talingo familiar jadi itu saja. Kan familiar. Tapi sih Tapi sayang sampai familiar lo lagunya aneh tapi familiar dia. Ada juga kan kayak bakso contohnya kayak bakso itu Urdu misalnya di rap kan malah keren. India di rap kan malah keren ya kan. Thailand ya. Iya Thailand. Kentang pokoknya. Pahanai. Pak naik. Jadi sebenarnya itu dah awak bermain di kalau kece orang awak main naman ndak lo dah gitu. Kalau awak musiknya main naman, cara main pop lah kan. Di Sorok ndak lo mendukung kan. Musik awak genrenan awak jalani gini kok dah itu tuh masih segmentasi itu masih ketek dah di ruang lingkup Minang. Itu dan ya masih banyak lah ya, masih jauh perjuangan lah dah gitu. Untuk awak ndak lo meniat menyamatarakan tuh genre lain, cuman setidaknya dengan musik kok bisa membawa sebuah message untuk pendengar, untuk netizen sadu itu bahwa misalnya awak lebih menitik balikkan lirik aku di kehidupan, di struggle, di perjuangan hidup gitu. Nah setidaknya walaupun musik aku hanya segmentasinya kecil, tapi setidaknya lirik aku bisa lah membuat menstimulus untuk adik-adik kemenakan kawan-kawan untuk lebih kuat dalam menempuh perjuangan hidup gitu. Kaum mandi peluh kan? Iya. Kaum mandi peluh itu berarti orang yang suka bekerja keras. Ayolah, mudah-mudahan bisa lah merepresentasi mewakili pejuang-pejuang. Berarti kan lelaki banget ya tuh, pergaulan ya. Nah, awak kan istilahnya ada namanya preman surau atau awak liar gitu sebagai laki-laki Minang. Nah, gini aku kan lagi marah tentang jilbab. Tahu? Oh, oke. Ya, jilbab kan anti mainstream gitu. Nah, awak aku kan istilahnya orang balai ya, bukan preman surau, orang balai. Mungkin agak kehidupan awak sehari-hari itu agak kareh lo, karena kaum mandi palu pasti kareh. Sebagai Dayu Koto lebih suka menjadi orang berjilbab atau tidak?